Nah, ada cerita dari Pak Roni. Oke. Jadi ceritanya, keadaan keluarga Pak Roni ini bisa dibilang serba kekurangan. Dan yang bikin dia stres, usaha bubur ayamnya itu selalu sepi. Ditambah, depan warungnya itu ada penjual bubur ayam baru. Sampai akhirnya, karena ada rasa iri warung depannya itu lebih ramai, Pak Roni ini pergi ke dukun santet buat bikin pesaingnya menderita. Pagi itu, kayak biasanya Pak Roni itu pergi ke pasar buat belanja dan siap-siap jualan. Sampainya di rumah, istrinya Pak Roni, sebut aja Bu Patmi, bantuin masak buat persiapan jualan. Jadi tugasnya itu mereka bagi-bagi. Bu Patmi masak beras, Pak Roni masak sambal. Gak cuma itu, tugas-tugas lainnya juga mereka kerjain bareng. Bu Patmi bikin buburnya gak terlalu banyak, dikurangin porsinya buat jualan hari ini. Karena kemarin-kemarin tuh gak laku. Semuanya udah rapi kan. Pak Roni siap-siap buat jalan. Warungnya ini ada di depan jalan utama dan buka sekitar jam 7 pagi setiap harinya. Di hari itu mereka tuh kaget karena tiba-tiba depan warung di seberang jalannya itu ada warung baru. Dan yang lebih bikin mereka kaget lagi, jualannya itu sama, bubur ayam. Dalam hati Pak Roni, kalau kayak gini warungnya jadi sepi karena ada pesaing. Udah gitu deket-deketan kan. Apalagi Pak Roni tuh ngeliat warung bubur yang ada di seberang jalan itu udah lumayan rame, padahal baru buka. Sementara warung bubur Pak Roni belum ada yang beli. Mereka terus merhatiin warung itu. Kok makin siang makin rame, banyak banget yang beli. Lagi enak-enak bengong, datanglah pelanggan yang mau beli bubur Pak Roni. Ditanyalah, "Bu, kenapa nggak beli di sana?" Ya si pembeli ini cuman bilang, "Males lah lagi ngantri," gitu. Dibikinin lah buburnya itu sama Pak Roni. Tapi istrinya kelihatan kesel banget. Terus Bu Patmi ngomong, "Kalau kayak gini kita bisa bangkrut." Istrinya terus ngedumel. Pak Roni cuma bisa bilang, "Ya sabar, mau gimana?" Karena udah capek nungguin pembeli. Gak ada lagi, cuman satu, itu pun dari pagi. Bu Patmi pulang sambil ngomel-ngomel. Pak Roni juga bingung harus gimana. Modal juga udah mulai habis. Sorenya, Pak Roni nutup warung dan balik ke rumah. Bubur yang dia bikin dari pagi itu masih utuh. Yang beli ya cuma satu orang tadi pagi itu. Udah kan, sampai di rumah Pak Roni tuh kelihatan lesu. Istrinya juga masih kelihatan kesel. Malah ngediemin Pak Roni karena gak ada hasil dari jualannya. Sampai Pak Roni minta teh aja, istrinya tuh bilang, "Ya udah bikin aja sendiri, kan bisa." Mungkin emang bener-bener udah kesel banget kali ya. Malamnya Pak Roni ngelamun terus di ruang tamu sendirian. Anaknya yang pertama datang nyamperin Pak Roni, ngasih tahu kalau SPP sekolah udah nunggak 3 bulan. Anaknya yang lain juga minta ini tuh. Pak Roni sebagai kepala rumah tangga kan makin pusing, bingung, kepikiran. Udah kayak gitu, Bu Patmi malah nyalahin Pak Roni. Akhirnya malam itu ributlah mereka. Besoknya, kayak biasanya Pak Roni belanja ke pasar, tapi kali ini pakai duit simpenan. Soalnya emang modal udah habis-habisan banget. Niatnya hari itu Pak Roni datang lebih awal. Selain bubur yang dia bikin lebih sedikit, ya biar warung dia duluan yang buka. Jadi kan gak ada pesaingnya tuh. Tapi ternyata warung baru itu udah buka lebih dulu dan malah udah ada yang beli. Pak Roni yang lagi-lagi ngeliat itu balik lagi. Dia tuh kesel, udah nahan marah. Bu Patmi yang biasanya ikut hari itu juga lebih milih di rumah karena tahu warungnya bakalan sepi dan gak laku. Nah, di sini Pak Roni tuh udah mulai main curang, lebih ke gak terima. Sambil nunggu pembeli, dia kan baca koran. Di koran itu ada informasi tentang santet gitu. Dan gak tahu apa yang dipikirin Pak Roni. Dia itu ada niatan buat nyantet si pemilik warung seberang. Sebut aja Pak Guntur. Pak Roni udah ngucapin sumpah serapah yang pokoknya dia gak terima dan bakalan bales semua perbuatan Pak Guntur karena udah berani nyaingin usahanya. Singkat cerita, Pak Roni gak jualan di hari berikutnya. Dia sih bilang ke istrinya mau main ke rumah temennya yang ada di luar kota. Setelah dapat izin dari istrinya, Pak Roni langsung tuh berangkat. Jalanlah dia ke rumah temennya yang ada di luar kota dengan niatan mau minjem uang buat dipakai mahar santet. Sisanya buat modal jualan. Berapa jam kemudian, Pak Roni sampai di rumah temennya. Kita sebut Pak Anto.
Pak Anto ini udah jadi pengusaha sukses dan benar-benar udah kaya. Masuklah mereka ke dalam rumah Pak Anto. Ngobrol-ngobrol lah mereka, karena udah lama gak ketemu. Jadi Pak Anto ini emang temen deketnya Pak Roni dulu. Karena udah pindah rumah, jadi mereka udah jarang ngobrol juga kan. Akhirnya Pak Roni bilang, dan ngomong tujuannya tuh datang ke rumah Pak Anto itu apa. Udah ngobrol panjang, akhirnya Pak Anto minjemin Pak Roni uangnya. Setelahnya, Pak Roni pamitan pulang. Tapi abis dari rumah temennya, Pak Roni tuh nggak pulang ke rumah. Tapi pergi ke tujuan utamanya yang nggak lain ke rumah dukun santet. Rumahnya mewah. Banyak pasien juga yang udah antri. Setelah beberapa jam Pak Roni dipanggil masuk ke dalam rumahnya. Namanya Mbah Dayat. Masuklah Pak Roni ke dalam ruangan. Jadi emang ada ruangan khusus buat ritual Mbah Dayat ini. Udah ada sesajen dan kemenyan yang dibakar. Ditanyalah sama Mbah Dayat, ada perlu apa ke sini? Pak Roni ngomong kalau dia mau saingan jualannya tuh hancur dan hidupnya jadi menderita. Iya, jadi dia emang udah niat banget buat ngelakuin itu ke orang lain. Akhirnya Pak Roni harus nyiapin syarat yang diminta sama Mbah Dayat. Mbah Dayat ini minta disiapin ayam hitam sama maharnya sekitar 8 juta. Hari berikutnya jadi Pak Roni nginep di rumah Mbah Dayat. Karena jam 12 malam mereka mau ngelakuin ritualnya. Ritualnya itu dilakuin malam Selasa Kliwon. Mbah Dayat juga udah nyiapin perlengkapannya. Sambil komat kamit, Mbah Dayat baca mantra. Pak Roni yang ngelihat Mbah Dayat tuh merinding. Tiba-tiba ada angin kenceng yang masuk ke ruangan itu, campur bau busuk semacam bangkai tikus. Pak Roni yang sebelumnya nggak pernah ke dukun, kaget ngeliat sosok pocong, warnanya tuh merah. Udah gitu, langsung ngadep ke Pak Roni. Jadi gimana tuh, lihat-lihatan sama pocong. Gemeteran lah Pak Roni yang ngeliat itu. Abis itu, gak tahu Mbah Dayat ngomong apa sama sosok ini, karena Pak Roni ini gak denger. Abis itu, sosok itu ngilang gak tahu kemana. Mbah Dayat ngelanjutin ritualnya baca mantra lagi tuh. Gimana gak kaget? Ayam yang tadinya di atas kemenyan ngeluarin banyak belatung yang jelas dan baunya tuh gak enak. Mbah Dayat nyabut salah satu bulu ayam dan dimasukin ke dalam bungkusan kain mori warna putih. Terus bungkusan kainnya itu dikasih ke Pak Roni. Pak Roni disuruh bawa bungkusannya, disuruh nguburin depan warung pesaingnya. Selesai ritual, Pak Roni pamit pulang. Gak nunggu lama, sampai di rumah sekitar jam 12 malam, diem-diem Pak Roni jalan ke warung Pak Guntur. Digalilah tanah yang ada di depan warung, terus kain putih yang dikasih Mbah Dayat tadi ditanam di situ. Sesekali Pak Roni ngeliat ke sekitar, takut ada yang lihat.